Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Walid Al-Arif, absen 22, menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, yakni pada bab yang ketiga pada semester 2 di kelas 11. Materi pertama, makna persatuan dan kesatuan. Persatuan memiliki pengertian bersatunya beragam kebudayaan menjadi kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan bangsa perlu dibina dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menggapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah, yakni negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan kesatuan dapat diartikan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, suku bangsa, dan bahasa harus diupayakan terwujud dalam satu kesatuan bangsa yang bulat dan utuh. Maka, persatuan dan kesatuan Indonesia ini adalah suatu komponen yang penting bagi bangsa Indonesia. Menurut makna, berikut makna penting dalam persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menjalin rasa kekeluargaan dan persahabatan dan tolong-menolong. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan serta sikap toleransi untuk hidup secara berdampingan. Ketiga, menumbuhkan semangat nasionalisme. Keempat, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Persatuan dan kesatuan dalam wawasan Nusantara. Menurut Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa untuk mencapai tujuan nasional. Konsep wawasan Nusantara memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, negara kepulauan yang pengertiannya ialah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Ketiga, laut dan perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah, dan bukan pemisah antara daratan dan lautan. Ini adalah suatu etnik atau budaya Indonesia yang terpampang dalam foto ini. Begitu Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman etnik atau budaya. Selain itu, secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bila mana kita tidak mengetahui makna kesatuan wilayah Indonesia, keberagaman budaya dan wilayah Indonesia dapat menjadi salah satu faktor perpecahan. Oleh sebab itu, maka persatuan wilayah Indonesia harus dipahami dan dipegang teguh supaya ancaman perpecahan tidak terjadi pada masa kemudian. Selanjutnya, konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara kesatuan dalam pelaksanaan terbagi atas dua, yakni negara kesatuan berdasarkan desentralisasi dan negara kesatuan berdasarkan desentralisasi. Pertama, negara kesatuan berdasarkan desentralisasi, yakni penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, atau biasanya hak otonom, tapi dengan diikuti dengan batasan-batasan. Dan dengan batasan ini tersebut berfungsi sebagai sarana pengendali ataupun kontrol agar tidak menimbulkan separatisme. Dan penyerahan itu dalam ikatan kesatuan, yakni terikat dengan pemerintahan pusat. Untuk negara kesatuan
berdasarkan sentralisasi, yakni negara yang semua urusan kenegaraannya diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat tanpa memberikan hak otonom kepada pemerintah daerah. Meskipun telah ada pembagian wilayah, tetapi tidak disertai pemberian otonomi kepada wilayah provinsi. Untuk karakteristik NKRI sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik yang penting untuk diketahui yang berhubungan dengan identitas negara Indonesia. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ialah sebuah negara yang sangatlah sangat luas. Indonesia pula memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Secara fisiknya, bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman. Maka, dari sini terbentuklah ide dan semangat untuk bersatu yang muncul semenjak keanekaragaman telah disadari oleh founding-founder kita. Semangat kesatuan terwujudkan dengan jaminan masyarakat pada masa pemerintahan Majapahit. Semangat itulah yang akhirnya tertulis dalam kitab Surah Soma karya Amputan Lora. Setelah dari situ semboyan terambil dari kitab tersebut. Bangsa Indonesia ditemukan dan disahkan melalui suatu proses perenungan, proses yang sangat panjang oleh para founding father kita. Tekad bangsa Indonesia untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia pun termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua. Dengan inilah pula dapat mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan yang menghilangkan keraguan terhadap pecahnya NKRI. Prinsip dari kesatuan termaktub dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945, di antaranya pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, pasal 37 ayat 5, serta tambah lagi Pancasila merupakan landasan ideal persatuan dan kesatuan, terutama sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Bersatu dalam kebulatan tekad untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Suatu keanekaragaman bukanlah sebagai perbedaan sehingga terjadi perselisihan, akan tetapi berkat terciptanya kebersamaan. Keutuhan NKRI meliputi beberapa aspek, yakni yang pertama, keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, keutuhan khazanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, hasil pemikiran bangsa Indonesia, serta suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga, keutuhan sumber daya alam yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna, serta seluruh plasma nutfahnya. Serta yang keempat adalah keutuhan penduduk atau SDM-nya yang meliputi keutuhan orang, status, keselamatan, serta kesejahteraannya. Dengan berbagai keunggulan yang kita terima dari Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Tuhan di alam semesta ini patutlah kita bangga dan tergerak menjaga serta memanfaatkannya demi kemajuan bangsa. Dengan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, kita dapat termotivasi diri untuk selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, terdapat beberapa faktor mendorong untuk mewujudkan itu, untuk menyatukan bangsa Indonesia melalui persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda telah mempersatukan tekad bangsa Indonesia untuk menerima perbedaan suku, ras, dan agama hingga mencapai kemerdekaan. Tidaklah memberikan semangat persatuan saja, tetapi memberikan beragam manfaat. Sumpah Pemuda pun
sejalu dengan hakikat Pancasila sebagai pengukuh persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua, Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal atau menyeluruh untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam keberagaman. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Selain menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam keberagaman, bangsa Indonesia harus bisa memaknai nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika demi tercapainya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak menghendaki untuk meniadakan kemajemukan, tetapi tetap menghargai pluralisme. Dapat faktor penghambatnya. Di sini beberapa faktor penghambatnya daripada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kecemburuan daerah yang berujung pada pergolakan daerah tersebut. Permasalahan pembangunan harus segera diselesaikan agar tidak memperlemah persatuan dan kesatuan. Yang kedua, melemahnya nilai budaya bangsa. Kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dapat melemahkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut apabila tidak diantisipasi dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur. Yang ketiga, yakni munculnya budaya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Yakni sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal ini bisa disebabkan karena ada suatu pluralisme pada suatu bangsa Indonesia sendiri. Maka muncul ketika setiap suku, ras, agama, dan golongan berusaha memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain. Maka pertarungan kepentingan inilah yang dapat menimbulkan pertentangan antar suku, antar ras, antar agama, dan antar golongan. Selanjutnya adalah keberagaman bangsa Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam sering menimbulkan perbedaan. Perbedaan tersebut sering mengarah menuju pada konflik terhadap hal konflik antar ras, konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar golongan. Maka diperlukan pada masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah geografis. Secara geografis, memang wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dihubungkan dengan lautan, pulau, dan selat. Di sekian wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Di sana berbeda dengan di sini, di sana, di situ berbeda. Kondisi ini haruslah dijaga dalam satu bulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Maka dari kelima ini, kalau tidak dijaga dan atau lengah pun, juga berdampak pada melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Satunya betapa pentingnya mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI. Dapat suatu perkataan, biasa sering kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
memberikan pelajaran, bukan hikmah kepada kita mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci kehidupan yang aman dan tentram. Keamanan dan ketentraman tidak diukur dari kekayaan atau harta benda, dari emas, tidak dari harta benda, harta yang jumlah yang banyak, uang yang banyak, bukan. Tetapi kesadaran masyarakat untuk berbagi dan mengesampingkan ego pribadinya supaya dapat beriringan di tengah perbedaan. Semangat persatuan dan kesatuan harus dijaga demi tergapainya cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera serta bermartabat. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan NKRI yang kami tulis di sekian ini dapat manfaat yang sangat banyak. Betapa banyak manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan suatu negara yang makmur, sejahtera, dan bermartabat. Selanjutnya, kita langsung saja wujud atau perwujudan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, dapat diwujudkan dalam lingkungan keluarga, misalnya menjaga keakraban dan kerukunan di antara anggota keluarga, menghargai perbedaan pendapat di antara anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, saling membantu antar anggota keluarga, serta saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Adapun untuk yang lingkungan sekolah, misalnya menghormati antar teman, menghargai perbedaan pendapat antar teman, menghormati semua warga sekolah, saling menolong dengan teman, dan bekerjasama dalam lingkungan sekolah. Adapun untuk lingkungan masyarakat, misalnya saling menghargai dan menghormati hak anak orang lain, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antara masyarakat, bergaul dengan sama warga masyarakat tanpa membedakan sara, kan, suku, ras, agama, ataupun golongan. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong, menyelesaikan masalah bersama-sama dalam lingkungan masyarakat. Dan adapun pemerintah Indonesia telah juga berupaya membina persatuan dan kesatuan, di antaranya dengan segala upaya dan usaha, di antaranya menegakkan supremasi hukum, memberi pelayanan publik secara adil, melakukan pertukaran pelajar antar daerah, menggalakkan penerapan konsep kerukunan beragama, mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh kelompok dari berbagai daerah. Terima kasih atas para penonton dan semoga bermanfaat dan berkah terhadap video ini bagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kami mohon maaf atas kesalahan kami dari segi manapun. Mungkin dari ucapan kami ataukah tulisan kami atau ketikan kami. Dan semoga Allah tetap menambahkan ilmu yang bermanfaat, pemahaman terhadap suatu pelajaran ataupun suatu perkara dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.